Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, sehat ya. Apalagi tadi pagi sudah dapat MBG, otomatis harus lebih semangat. Tadi apa menunya MBG? Siomay. Terus apalagi ada kentang, tahu sama endok atau telur dan lain-lain. Pokoknya bergizi sehingga hari ini harus lebih semangat. Oke. MBG itu kepanjangannya dari makan bergizi gratis. Bergizi. Ada nggak makanan yang nggak bergizi? Contoh apa? Jajan ciki-ciki bam-bam itu ya. Es teh, apalagi mie instan bergizi nggak? Enggak. Sebenarnya mie instan itu ada gizinya, cuma sedikit. Dia lebih banyak bahan kimianya dibanding lebih banyak bahan kimia berbahaya daripada gizi. Ya, tapi gizi ada lah. Mie-nya mengandung karbohidrat, terus protein dikit-dikit dan lain-lain. Nah, dari 16 siswa ini ada yang sudah pernah bikin mie sendiri nggak? Bikin mie sendiri. Pernah semua ya? Oh, aku nggak. Ya, Yufa nggak pernah. Oh, saya nggak pernah, Pak. Saya nggak suka mie. Oke, bagus ya. Pernah ya? Pernah bikin mie instan ya? Dalam pembuatan mie, apakah ada prosesnya? Apa jujuk buka kemasan srek jadi langsung? Nggak ya? Ada proses, ada step by step-nya. Dimulai dari apa? Rebus air, terus menuangkan mie, terus menuangkan bumbu di piring. Kemudian setelah bahasa Indonesia medok apa? Ya, medok ya. Matang, oke. Setelah matang, ditiriskan, ditaruh piring, diaduk. Nah, ada prosesnya. Oke, begitu juga dengan komputer. Komputer itu ada prosesnya, nggak langsung kamu ngetik terus muncul di situ, tapi ada prosesnya. Kemudian kalau main game, ada yang pernah main game? Ada yang main Roblox? Roblox, ya. Ya, dalam main game, kalau kita menekan tombolnya ngasal, misalnya ngasal, asal. Kira-kira karakternya melakukannya piye? Asal juga kan? Kalau kita pengen dia lurus, caranya dipencet belok kanan ya belok kanan, kiri juga kiri. Tombolnya harus sesuai dengan apa yang ingin kita perintahkan ke karakternya. Pengen maju, pengen melompat. Gak pengen nganan, pengen ngiri. Nggak bisa ngasal lah, kok lah melakukan dewe. Bisa nggak? Nggak bisa. Begitupun juga mesin dan robot. Kita harus kasih dia perintah dulu, baru dia mengerjakan apa yang kita ingin. Kayak tadi HP mesin itu kayak apa jenis Roblox, karakter Roblox itu sebenarnya mesin ya, ada pemrograman tertentu. Nek kita pengen maju terus disalurkan karakter itu maju. Nah, pemainku lagi ngomong aku maju berarti aku maju, jadi dia ngikuti perintah. Oke. Next. Nah, tujuan pembelajaran hari ini berarti apa, Pak? Yang pertama kita akan memahami konsep dasar berpikir komputasional. Komputasional itu apa, Pak? Komputasional itu cara berpikir seperti komputer. Komputer itu ya juga mikir, orang angger ya. Ngurepna terus main apa yang dia juga berpikir. Ada yang namanya dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma lah. Yang kita akan pelajari adalah algoritma. Algoritma itu apa? Ada yang tahu? Nggak tahu ya. Algoritma itu urutan. Apa? Urutan. Kayak algoritma bikin mie instan. Oh, berarti yang pertama rebus air, kemudian kedua tuangkan bumbu ke mie, tuangkan bumbu ke piring, dan lain-lain. Nah, itu namanya algoritma. Algoritma apa? Urutan. Nah, kita akan bahas itu. Terus siswa dapat mempraktikkan proses pemecahan masalah sederhana menggunakan langkah-langkah berpikir komputasional. Dan kita akan permainan yang melatih logika dan kerjasama. Nanti kita ada games praktek ya, yang berkaitan dengan yuk semuanya berdiri semua, yuk berdiri ya. Ayo kita berperan robot. Nah, sebuah robot dapat bergerak karena menerima perintah atau sebuah kode. Kayak tadi karakter Roblox kan dia bisa gerak karena mendapat perintah dari kita. Oh, maju, lompat, nganan, ngiri ya. Nah, bayangkan kalian semua itu adalah sebuah robot. Bayangno kayak kalian itu robot ya. Sebuah robot yang bisa melompat. Robot yang bisa melompat.
Kemudian kode-kode warna di bawah ini diinput ke otak robot kalian. Kode-kodenya diinput. Kalau ada warna merah, berarti lompatnya ke depan. Kalau ada warna kuning, lompatnya ke belakang. Kalau ada warna hijau, lompatnya ke. Kalau biru lompat. Paham ya? Begitu diprogram. Otak-otak robotnya diprogram. Wah, ini ngerti warna abang? Lompat depan. Kuning ke belakang, hijau ke kanan, biru ke kiri. Coba, siap ya? Tak tes ya. Udah apa ya? Robotnya dikasih input. Kalian siap? Oke, siap. Merah, biru. Nah, betul. Yuk, merah ono sing error. Ya, itulah mesin. Ada yang error. Roblox juga gitu, kadang maju loh, kok mundur. Jebule HP ini nge-lag ya. HP kentang biasa ya. Nah, ini kita merah, kuning. Ayo coba lagi. Merah, kuning. Maju. Oh, betul ya. Siap, lagi next. Coba, kalau gini, hijau, biru, kanan, kiri, oke. Oh, kalau warna ini, merah, biru, hijau, biru, kuning. Nah, merah depan, terus hijau kanan, kuning belakang. Nah, ulang ya, coba 1, 2, 3. Set. Loh. Ada yang betul, ada yang error. Itulah mesin ya. Gak apa-apa. Kita belajar lagi. Coba next. Hijau, biru. Nah, hijau. Nah, kanan, kiri. Nah, merah, biru, kuning. Merah, biru. Nah, merah depan, biru mana? Biru, kiri, biru lagi, kiri, terus go, kuning. Lagi next. Oke, merah kuning, betul ya. Nah, udah duduk semua. Tepuk tangan buat kita semua. Bisa ya, ternyata robotnya giras-giras ya. Bar diisi baterai MBG tadi ya. Giras-giras, meskipun ono yang lemes. Ya, apa-apa. Mungkin mesinnya urung proses MBG nih mau. Apa yang kita pelajari dari kegiatan tadi? Apa yang bisa kita ambil? Melatih otak ya, betul ya. Awal-awal kamu melihat warnanya tadi pas praktek pertama kali rada bingung, Ra? Bingung kan? Agak bingung kan? Tapi kalau kita berlatih terus-menerus, kayak latihan gitu terus-menerus selama ratusan kali, suwe-suwe apal tahu gak? Suwe-suwe lancar gak? Awal-awal kan merah, kuning, biru lah misalnya. Tapi apa merah, kuning, biru. Santai kan? Bisa lebih lanyah atau lebih lancar. Begitupun juga dengan robot atau AI ya. Semakin dia diajari, semakin dia berlatih terus, kita latih terus, maka semakin ahli. Kemudian kedua, bagaimana jika bermain secara terus-menerus? Mau ya? Gerakan semakin lancar. Apakah semakin lancar ya gerakan terus-menerus? Iya, semakin lancar. Begitupun juga dengan otak kita. Otak kita kalau kita sering belajar perkalian selama setiap hari, otomatis akan semakin lancar. Misalnya ada 2 orang sama-sama 0, sama-sama nggak bisa perkalian sama sekali. Yang satu belajarnya 3 hari sekali, yang satu tiap jam dia belajar. Kira-kira sing ahli sendi. Nah, begitupun juga dengan kamu ya. Nah, bedanya kalau AI atau kecerdasan intelijen itu atau robot-robot yang canggih sekarang itu, dia tuh bisa belajar sendiri secara terus secara cepat. Ya, sehingga dia makin lama makin pinter. Seru gak? Nah, seru ya, lumayan berkeringat ya, megah-megah ya, Agus juga ya. Permainan tadi mengajarkan kita bahwa mesin robot itu tidak bisa berjalan ketika kita tidak arahkan di awal. Roblox, main Roblox, mbok 3 delok ngene, kira-kira bisa jalan nggak karakternya? Nggak bisa, harus kita arahkan. Begitupun juga mesin dan robot. Apabila kita bermain games robot tadi secara terus-menerus, kita akan semakin lancar dalam bergerak tanpa harus berpikir lama. Awal-awal kan merah, kuning dia kuning ya. Kuning ke belakang deh, kan sesuai. Tapi sesuai lancar merah, kuning kira iso. Begitu lancar. Kemudian robot berbasis AI, kok SDAN ya, kok sayang ya, sorry ya. Yang sekarang sedang tren bisa belajar secara terus-menerus dengan sendirinya ya. Gitu ya. Nah, kita akan bermain sesuai kelompok. Nama permainannya adalah game arahkan robot menuju sasaran. Kak, gimana Pak? Ya, maksudnya permainannya apa Pak? Tak jelaskan ya, konsentrasi ya. Nanti tak bagikan kartu.
warna merah, kuning, biru, hijau. Masing-masing kelompok tak bagi kartu. Ya, kita bikin kan ada 4 orang. 1 orang nanti ke belakang sama Pak Agus. Pak Agus akan memberikan sebuah jalur. Kamu cari jalur tercepatnya seperti apa? Misalnya, ya, nih. Nanti Pak Agus perwakilan 1 kelompok, 1 orang 1 akan ke belakang sama Pak Agus. Misalnya startnya di sini ya. Startnya di sini, nanti Pak Agus bilang, coba bawa robotnya ke sini. Berarti jalur tercepat mana? Depan, kiri, ya. Kamu apa kayak depan, kiri. Kemudian 1 orang tadi lapor ke kelompoknya. Depan, kiri. Kelompok tadi menyusun kartu warna. Nih, depan tadi apa? Warnanya? Merah. Berarti depan berarti merah susun merah. Terus kiri apa? Biru. Nah, merah, biru. Paham ya? Nah, setelah itu 1 orang lagi di depan. Dia ke kelompoknya, lihat warnanya. Merah, biru. Oke. Langsung robotnya diarahkan ke merah, biru. Oh, sini Pak. Nanti Pak Agus koreksi apakah perintahnya Pak Agus di awal tadi sama dengan jawaban akhir. Paham ya? Ya, kita sambil bermain aja nanti paham kok ya. Sekarang kalian tentukan yang bersama Pak Agus di belakang itu dinamakan inputnya. Input siapa? 1 orang, silahkan tentukan. Ya, 1 orang ya. Oke. Ya, 1 orang di belakang situ. Nah, ini Pak Agus tak ngambil meja di sini dulu. Nah, taruh depan. Ya. Ini kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah ya, siap ya. Nah, ini 1 kelompok tak bagi gunting. Kelompok 1 hijau ya. Ini hijau ini. Agak error. Ya, kan benar, tak ambil kayak gunting lagi, ambil gunting. Bis. Semua ambil di perpus, ambil semua. Ambil semua, perpus seadanya gunting diambil ya. Yo, digunting, nggak usah rapi-rapi banget. Ada putih-putihnya sidik, nggak apa-apa ya. Ya, startnya ini. Pak Agus pengen dia dari sini, dia mengarah ke sini. Arah sini, Pak. Ya, sini. Oh, ya, Pak, muteng. Oh ya, Pak. Iki dihitung, Pak? Enggak, kan mulai dari sini, berarti kan enggak dihitung berarti. Dah? Udah? Ayo bentar Citra, enggak boleh yang di situ ya, tetap di situ. Disusun dulu. Dah? Kalau udah disusun, silakan itu cari info di pengkodingan. Yang lain nggak boleh ngasih tahu ya. Diam, nggak boleh ada suara. Dah? Nah, ini bikin bro. Nggak usah dulu, liane mundur. Yang nggak berkepentingan. Udah, Tit? Dah? Betul semua. Ada pagernya ya. Di sini ada pagernya. Nggak boleh nembus, berarti misalnya depan nggak boleh ya. Nggak boleh nembus. Ya. Sekarang ada pagernya. Ya. Sekarang ada pagernya. Di sini adalah ya, lebih menantang ya. Ya, lebih menantang ya. Ya, lebih menantang. Sekarang ada pagernya kayak gini. Pak, tuker ya, Pak. Ya, boleh tukar. Sekarang ada pagernya. Jadi misalnya Pak Agus suruh ke sini, kamu nggak boleh merah nggak boleh. Harus nggak boleh nabrak tembok. Ini tembok ini. Nggak boleh nabrak tembok. Udah? Nanti Pak Agus cek ya, apakah temanmu meraktek none nabrak tembok. Ya. Pak Agus pengen
dia di sini. Lewatnya sembarang, lewat kene boleh. Pak Agus pengen dia lewat di situ. Startnya di mana, Bayu? Ingat ya. Pak Agus pengen dia di sini. Kamu yang di sini nggak usah ngapalke. Coba dengarkan. Yang di sini nggak usah ngapalke warnanya, cuma arahnya saja kanan kiri kiri. Terus nanti disampaikan di prosesornya, biar prosesornya yang nyusun warnanya. Kamu yang di sini nggak usah mikir warna, nggak usah. Kamu mikir arahnya aja. Depan ya, startnya di sini. Misalnya kamu sini berarti kiri, depan kanan, kayak gitu. Misalnya lewat sini berarti depan kanan ya. Kalau dia pakai dah dalam hitungan ke 10 ini tak balik, tak tutup ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Silakan susun. Kamu gimana? Belum tentu benar, jangan niru. Kamu saya kelompok 2. Oh ya. Udah? Salah no. Kamu gimana? Wes, fix. Ayo lihat lagi warnanya, nggak apa-apa. Dah, sesuaikan dengan kelompoknya tadi warnanya. Ayo, dah. Ini gimana ini Dewa? Kene apa kene iki? Yakin? Yakin? Waduh ya, sayang sekali ya. Ternyata 4-4-nya betul. Dah. Duduk. Duduk semua. Ya. Dah. Ya betul semua ya. Tepuk tangan buat kelompok kita semua. Tapi yang menang kelompoknya Citra karena unggul 1 angka. Besok-besok kita main lagi kayak gitu ya. Nah, game tadi memperlihatkan kita cara kerja komputer dalam setiap prosesnya yang dinamakan algoritma itu prosesnya dari dia lihat ininya terus disampaikan ke prosesor proses, oh berarti pengkodeannya itu merah kuning ya dan lain-lain, terus disampaikan ke layar, itu namanya layar outputnya, biar dia bisa melaku sesuai dengan apa yang dikodekan prosesornya. Cara komputer tuh kerja gitu, itu ibaratnya keyboardnya, ini prosesornya, itu yang nampil gambare. Mudah ya? Bisa ya? Nah itu, komputer tuh cara kerjanya seperti itu, namanya algoritma atau proses. Jadi algoritma tuh di kehidupan nyata ada di komputer. Terus langkah-langkah membuat mie, terus langkah-langkah membuat kopi juga algoritma nggak? Ya. Terus dan lain-lain, masih banyak sekali algoritma di kehidupan kita. Seru nggak tadi? Seru ya. Tadi kita belajar tentang apa berarti? Hari ini kita belajar tentang apa? Algoritma. Bahwa algoritma itu apa? Nama lainnya proses. Bahwa komputer tidak bisa bekerja kalau tidak kita. Tadi apakah komputer bisa bekerja secara sendiri? Bisa? Nggak bisa, harus kita kita ajari, harus kita kasih input, harus kita kasih perintah, kayak layaknya robot ya layaknya robot harus kita ajari dulu, lama-lama juga bisa. Ya udah, itu udah balik ya, itu ya. Nah itu cara kerja komputer tuh seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Ya, nah habis ini kita mengerjakan nanti ya kayak LKPD ya, mengerjakan tentang apa? Algoritma dan cara berpikir komputasional ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang AI lebih dalam. Sekian dari Pak Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersihkan.